Bahkan dari keluarga sendiri ada, saya dibilang ya gila lah gitu. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat Hadi Wicaksono. Saya seorang owner sekaligus founder distributor kepiting beku di Bogor. Nama usahanya kita bergerak di bidang distributor dengan nama brand sendiri, yaitu Mr. Crab, dan di bawah naungan Badan Hukum PT Jaya Food Nusantara. Awalnya sih saya bekerja di salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia, dan awal mula saya mendirikan brand ini karena saya berminat di bidang kuliner, usaha kuliner. Dan awal mulanya saya melihat celah karena melihat di sosial media makanan baby crab sedang hits saat ini. Di situ saya melihat peluang karena baby crab tersebut sulit didapatkan karena bahan bakunya itu masih tangkapan alam. Oleh karena itu, saya mendirikan distributor kepiting beku ini untuk memenuhi kebutuhan pedagang kecil di Bogor. Oke, berarti awalnya sempat kerja dulu ya Mas di tempat lain ya? Iya, sempat kerja dulu. Seperti itu selama kurang lebih dari 2014 saya masuk kerja dan baru keluar di Januari 2022 kemarin. Oke, kalau saya sendiri sih melihatnya dari passion saya sendiri di wirausaha, dan sebelum saya terjun langsung memberanikan diri, saya belajar di saat saya bekerja sambil merintis usaha saya sendiri, dan ternyata banyak menemukan kegagalan karena kurang fokus gitu. Setelah dipikir-pikir lagi, akhirnya saya harus fokus di satu tujuan, yaitu di wirausaha. Akhirnya di bulan Januari 2022 saya memberanikan diri untuk berwirausaha. Saya sebelumnya sempat bergabung dengan food truck. Saya sempat berjualan di food truck. Saya berjualan makanan Japanese food, fast foodnya Japanese food seperti itu. Lalu ada lagi saya di peternakan kambing. Cuman setelah ada insiden, akhirnya tidak berjalan mulus. Akhirnya balik ke bidang ini seperti itu. Beda banget. Itu kayak yang di YouTube itu tuh, yang di motivator itulah, kerasa banget. Pertama dari dari keluarga yang meragukan, udah enak lah kasarnya jadi karyawan tetap di situ. Tapi kenapa malah lebih memilih ke zona yang tidak nyaman? Cuman pendirian saya sih, mindset saya, kalau manusia pengen sukses gitu, harus keluar dari zona nyaman dan berani melangkah gitu sih. Kendalanya banyak Mas, banyak dari mulai ketipu oleh supplier atau oleh oknum nelayan ada. Terus ada juga ketika saya nyoba beli dari salah satu nelayan, ada insiden di jalan, yaitu telat pengiriman. Barang yang saya beli nominalnya besar, belanja besar, tetapi setelah tiba barang-barang itu busuk. Itu sih.
Kalau bisnis ini saya dirikan pas di awal Januari 2022. Baru ya 6 bulan 7 bulan jalan lah. Kalau kendalanya sih alhamdulillah berjalan lancar dan selalu ada peningkatan ya dari bulan ke bulan, karena ya cemilan ini si baby crab ini sedang hits gitu. Dan untuk kedepannya mungkin saya akan menambahkan inovasi seperti kayak seafoodan lah, aneka seafood kita bakal sediakan. Karena terinspirasi dari film SpongeBob SquarePants sih. Mr. Krab itu seorang yang kapitalis. Dia mencintai uang dan uang. Karena ya hidup itu perlu uang, tapi jangan karena uang kita jadi gila, bro. Itu aja sih. Tetap realistis ya. Tetap realistis, ya. Oke. Yang paling menarik saya di sini bisa ketemu dengan orang-orang baru dan kita bisa sharing-sharing gitu. Jadi circle saya ini lebih ke para pengusaha-pengusaha dari mikro sampai besar gitu. Kita di situ bisa saling sharing dan kita saling lebih menguatkan sesama pengusaha. Itu sih yang lebih saya suka itu, karena solidaritasnya para pengusaha ini lebih ke support, kita saling support. Jadi setiap pengusaha itu support sama lain, satu sama lain gitu. Saling dukung itu yang saya suka. Oke, kalau dukanya? Kalau dukanya selama ini ya kadang kan kita bergerak di bidang distributor ya. Kita itu supply ke pedagang-pedagang kecil itu kan kadang-kadang mereka punya trouble saat berjualan gitu kan. Entah cara market mereka berjualannya kurang, jadi beri efek juga ke kita. Jadi pembayarannya agak telat seperti itu, karena kan kita di sini sistemnya pembayaran tempo. Jadi kadang ada yang telat, cuman kita masih maklumi sih. Itu aja sih, Mas. Berarti masih aman ya? Masih aman selama ini. Awalnya sih ya mereka coba ya nanya apakah meyakinkan gitu, apakah jalan yang saya pilih ini udah yakin apa belum. Tapi ya saya yakin sih dengan jalan yang saya pilih, karena ini jalan ninjaku. Udah sih itu aja paling. Mereka ya selama ini justru support sih. Rekan-rekan kerja saya dulu support banget. Bahkan kadang mereka masih ada yang nanya gitu, sharing. Jadi mereka minat gitu untuk berwirausaha gitu. Iya. Yang mencibir, alhamdulillah, Mas. Bukan ada lagi. Bukan nggak ada ya, ada aja sih. Entah itu dari rekan kerja dulu, atau teman tongkrongan lingkungan, atau bahkan dari keluarga gitu. Kalau temen sih ada ya yang meragukan gitu kan. Bahkan dari keluarga sendiri ada. Saya dibilang ya gila lah gitu, karena di usia saya sekarang yang 28 tahun ya. Masih muda ya. Masih kalau kata mereka sih saya udah tua gitu kan. Cuman kan saya belajar gitu kan dari founder KFC. Dia di usia yang sangat tua gitu, dia aja masih bisa gitu buat wirausaha. Sedangkan saya masih 28 tahun, jauh sama si founder KFC itu. Jadi ya sama-sama manusia, kenapa enggak gitu, pasti bisa sih gitu. Ada sih, kalau saya sih untuk marketing khususnya kita main di sosmed yang pertama. Cuman yang lebih efektif lagi, saya itu door to door, Mas. Jadi ibaratnya ada pedagang, saya tawarkan produk saya jelaskan produk saya,
dan ketersediaan produk saya. Karena kan kendala di lapangan itu si baby crab ini kadang susah gitu, susah dapat barang. Tapi saya bisa memastikan bahwa barang yang ada di saya selalu ready gitu. Jadi yang paling efektif sih selama saya usaha ini door to door. Jadi saya datangi langsung, kita tawarkan produk yang kita punya itu. Kalau selama COVID ya, karena kan sekarang udah apa ya, PPKM Ada longgar lah ya. ada agak longgar, mereka udah pada rame, cuman kadang ada momen-momen tertentu lah yang di saat mereka berjualan sepi. Kadang kalau di tanggal 1 sampai tanggal 15 itu kan kadang omset itu naik bagus. Tapi di saat tanggal 15 atau 20 sampai tanggal 30 itu agak loyo, karena ya saya maklum, karena kan kebanyakan rata-rata dari kita kan pekerja ya. Jadi ada tanggal tua, tanggal muda ngaruh di situ. Sebenarnya kalau pendapatan itu relatif mas ya, karena emang dasarnya manusia gitu kan. Kalau manusia itu kan udah diriwayatkan, jika manusia diberi satu gunung emas maka dia pengen 2 gitu. Jadi menurut saya besar atau enggaknya pendapatan saya ya kita syukurin aja gitu, karena ini jalan yang saya pilih gitu. Untuk nominal saya nggak bisa sebutkan gitu, seperti itu. Berarti udah siap dengan segala konsekuensinya ya? Iya betul, dan saya juga belajar di agama saya diajarkan namanya makhluk hidup yang ada di bumi ini udah dijamin rezekinya oleh Allah, kayak gitu sih. Jadi saya yakin aja modal nekat gitu. Mental pengusaha ya? Iya. Mantap. Kalau untuk produk saya sih kemarin saya sempat mengeluarkan cemilan, yaitu keripik basreng, sama ada sekarang saya meluncurkan namanya baby crab crispy buatan saya sendiri. Jadi udah ada sih di GoFood, udah tinggal pesan di GoFood aja, sekarang udah masuk di GoFood. Jadi kalau mau order langsung aja di order di GoFood gitu. Sudah dari GoFood? Iya. Oke. Selain di GoFood, misalkan ada orang pengen mesen nih dari luar Jawa, Kalimantan, bisa? Untuk di Shopee juga kita tersedia, kayak Shopee, Tokopedia, dan online shop lain udah tersedia gitu. Jadi untuk pengiriman dari luar daerah pun bisa, insya Allah. Karena baby crabnya yang pertama, baby crab yang kita gunakan dijamin fresh, tidak berbau kurang enak, dan tidak dan pokoknya dijamin enak aja, dan dijamin fresh barang yang saya punya ini. Karena dari kita bukan barang frozenan langsung dari nelayan. Jadi produk yang kami jual di sini dijamin 100% fresh. Tidak fresh uang kembali. Asik. Ya itu kalau saya pribadi sih itu tadi, kita harus yakin bahwa setiap manusia yang hidup di bumi itu dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahkan di situ diriwayatkan binatang melata pun dijamin rezekinya, asalkan kita mau berusaha, seperti itu. Untuk mentalnya, untuk ngelatih mental, mulai aja ketika kalian masih kerja di kantor, coba-coba dulu lah untuk berjualan. Dan ketika berjualan, jangan takut rugi, karena ya itu tadi saya bilang, setiap manusia, setiap makhluk di bumi rezekinya udah dijamin oleh Yang Maha Kuasa. Itu harus yakin aja intinya.
Karena emang basicnya ya dari dulu sekolah SMP saya suka masak karena dulu sering ngebantuin orang tua gitu kan, ngebantuin orang tua masak di dapur gitu kan. Kesini-sini, oh ternyata dari kuliner ini bisa ngebuat orang sekitar itu senang gitu. Dan ya terjun di dunia kuliner ini sempat ditentang sama orang tua saya dulu, tapi di situ saya yakin karena itu tadi kita harus ngikutin passion kita ke arah mana kita harus mengembangkan diri kita. Nanti juga setiap orang punya punya jalannya masing-masing seperti itu. Kalau saya sih pilihannya di dunia kuliner seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin segitu aja sih. Ada paling pesan saya jangan takut buat mencoba karena gagal urusan belakangan. Udah gitu sih. Mantap. Thank you Mas sudah meluangkan waktunya. Thank you.